Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat di rumah, jumpa lagi bersama saya Herman Wahyudi dalam acara podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Nah, pada podcast edisi kali ini tim Puspa Channel sudah menghadirkan salah satu sosok yang tentu bergelut di dunia palang merah Indonesia sudah lama, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Nah, hari ini khusus tanggal 17 September 2021 merupakan Hari Palang Merah Indonesia. Nah, ini temanya pada saat ini adalah bergerak bersama untuk sesama. Nah, di mana ini memang misi-misi kemanusiaan harus dijalankan bersama-sama. Nah, ini adalah kunci suksesnya. Nah, untuk perbincangan selanjutnya kita sapa dulu Dr. Suci. Ya, Assalamualaikum Mas Yudi. Ya, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Suci ini merupakan Kabid ya, Kepala UPT UDD ya? Iya, Kepala Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sumeneb. Iya, sejak kapan Bu Suci menjabat sebagai Kepala UPT? Saya sebenarnya UDD? Pengganti antar waktu ya, ditunjuk menjadi PAW Kepala Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sumeneb terhitung sejak bulan Juni tahun 2021. Juni tahun 2021? Iya, sebelumnya saya di pengurus PMI Kabupaten. Jadi masih berjalan sekitar 2 bulan. Ya. Gak usah dibahas lah 2 bulannya kayaknya. Jadi masih baru, tapi sempat berkecimpung juga nggak ketika PMI ini ada di masa pandemi? Ya, baik, kehadiran PMI di masa pandemi ya yang sudah dimulai sejak tahun 2020 ya, awal 2020 kita menghadapi pandemi. Di situ kami PMI juga ikut berperan aktif begitu ya, karena sebenarnya lingkup tugas PMI, nah ini yang mungkin yang perlu juga diketahui oleh teman-teman semua, bukan hanya tentang donor darah. Ya, apa saja sebenarnya, itu? Nah, kalau saya sendiri memang identik donor darah itu identik dengan betul. Padahal itu hanya salah satu tugas saja dari PMI ya. Sebenarnya lingkup tugas PMI cukup luas. Intinya ya, yang jelas adalah membawa misi kemanusiaan dan sukarela seperti itu. Jadi lingkup tugas PMI diantaranya satu, kami hadir ya memberi bantuan untuk kegiatan bencana. Bencana juga hadir ya, ketika terjadi bencana ya. Kemudian layanan bantuan kemanusiaan. Nah, kemudian pandemi ini kan termasuk dalam bencana nasional. Ya, itu. Jadi sejak tahun 2020 kami dengan teman-teman relawan aktif melakukan kegiatan pencegahan melalui penyemprotan. Disinfektan. Ya, desinfektan itu kami sebar karena kami punya relawan di hampir di semua kecamatan. Kami memiliki relawan di Kabupaten Sumeneb ya. Semuanya ada ya? Ya, kami membantu berkoordinasi juga dengan PMI Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan penyemprotan desinfektan ke kantor ya, ke kemudian ke kecamatan-kecamatan ya, unit yang ada di sana banyak sekali. Kemudian ini juga bencana tahunan ya, kalau di Kabupaten Sumeneb itu yang sebelumnya kekeringan. Nah, PMI juga hadir memberikan bantuan air bersih untuk masyarakat. Jadi kehadiran PMI ini tidak selalu berkaitan dengan donor darah atau? Iya, betul sekali. Jadi kami hadir ketika ada memberi bantuan ketika terjadi bencana. Satu lagi, kami juga mempunyai fungsi pembinaan ya. Pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi relawan-relawan ya. Kalau di sekolah-sekolah itu biasanya ada palang merah remaja. Nah, seperti palang itu kami juga itu hadir. Biasanya level tingkat SMP atau SMA biasanya? SMA ya. Iya, sebenarnya di tingkat universitas juga ada, ini yang sedang akan coba kami kembangkan juga seperti itu. Ya, jadi kegiatan PMI ini salah satu tugasnya juga adalah di bidang pelayanan darah. Nah, itu diemban oleh. Tapi ini tugas utama ya, Bu ya?
terkait dengan donor darah ini? Sebenarnya sama, semua tugas fungsi ini berimbang begitu. Nah, donor darah adalah salah satu tugas dari PMI juga, menjamin tentang pelayanan darah. Nah, itu diberikan kepada kami di unit yang ada di dalam PMI, itu adalah salah satunya unit donor darah yang khusus membidangi tentang pelayanan darah. PMI ini harus diundang atau datang sendiri? Misalnya kami butuh nih, ada bencana, itu kita butuh PMI. Kami sudah bisa kita untuk. Nah, ketika kami mendapat informasi, biasanya kami langsung bergerak begitu ya. Sampai kami juga pernah mengirim bantuan juga tidak hanya di daratan tapi juga di kepulauan ya, waktu Kemana ke Pulau Sepudi ya, waktu tahun 2019 kalau tidak salah ya, ketika memang ada bencana gempa waktu itu di sana. Iya, tahun 2019 itu ya. Ya. Jadi PMI pada tahun 2019 itu hadir di Sapudi, dan pulau mana lagi Bu yang sempat didatangi? Karena kalau nggak salah ini gempa ini efeknya bukan hanya di Sapudi. Ya, waktu itu di wilayah Kerja Batu Putih ya, yang ada gempa di desa Bulaan, itu PMI juga hadir. Kami banyak sekali dokumentasi kegiatan itu. Dan tidak hanya donor darah ya Bu ya. Iya, gitu, jadi memang misi kemanusiaan. Jadi sangat luas ya, tugas PMI tentunya berkaitan dengan misi-misi kemanusiaan. Betul. Nah, Ibu tadi kembali ke pembahasan terkait PMI di era pandemi. Sempat ada kesulitan nggak terkait dengan donor darah? Gitu? Ya, betul ya. Jadi di era pandemi saat ini memang kelangkaan darah ini menjadi permasalahan begitu ya. Banyak mungkin masyarakat yang belum mengetahui ketika kalau pandemi ini bisa nggak kita donor darah, atau kalau saya ini sudah pernah kena COVID, boleh nggak nih saya donor darah? Atau malah ragu-ragu karena belum pernah di swab, saya takutnya pas lagi kena COVID. Nah, itu darah, begitu gitu juga ya. Tapi Bu, ada juga kekhawatiran dari masyarakat yang mau donor darah takut di swab gitu. Oh, harus swab dulu begitu swab ya. dulu, Ya. Gitu. Nah, mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Jadi terkait layanan darah di era pandemi ini, sebenarnya satu yang memang berubah adalah kita tetap menjaga protokol kesehatan. Itu yang memang membedakan ya. Jadi dalam pelayanannya kami memegang teguh protokol kesehatan, baik kesiapan tempat, nah termasuk petugas ya, kami menggunakan APD. Kemudian bagi pendonor juga memang harus ya cuci tangan, kemudian harus pakai masker. Kami tidak melayani calon pendonor yang memang tidak mau pakai masker gitu. Tapi swab wajib Bu? Nah, begini, COVID itu tidak menular melalui darah, ya. Jadi pendonor yang mau mendonorkan darahnya itu tidak ada protokol wajib harus di swab dulu. Ya. Bahkan antigen juga nggak wajib? Tidak, ya. Yang pasti dia dalam kondisi sehat. Sehat artinya apa? Tidak bergejala, tidak punya keluhan, dalam kondisi secara yang fit dan prima. Ya, sehat. Betul. Ya, betul. Karena sebenarnya yaitu tadi yang kami sampaikan, antigen COVID itu ya, virus COVID itu tidak ditemukan di dalam darah, sehingga tidak bisa menular. Yang justru yang harus, makanya kenapa kita protokol kesehatannya kita perketat. Nah, resiko penularannya justru terjadi ketika bertemu pada saat proses pengambilan darah itu. Makanya petugas kami juga APD-nya APD level 2. Jadi yang diantisipasi di sana adalah kontaknya ya? Iya, seperti itu. Karena seperti yang disampaikan Bu Suci tadi, bahwa virus ini tidak menular melalui transfusi darah. Ya, jadi darahnya aman. Tapi kalau darah memang sendiri sempat sulit enggak di masa pandemi? Betul, kami memang sempat kosong setelah terakhir kita bulan Juni yang kemarin peringatan Hari Donor Darah Sedunia, kita melakukan kegiatan vaksinasi massal. Kemudian waktu itu langsung disusul dengan naiknya kasus COVID, sehingga
banyak kantor yang memang off WFH, sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah kita agendakan untuk pelaksanaan donor darah jemput bola begitu ya, kita punya mobile unit itu menjadi terhenti, sehingga stok kami itu juga dalam kondisi yang kritis begitu ya. Nah, jadi karena PMI itu aktivitasnya terhenti karena pandemi, atau memang masyarakat takut untuk mendonor? Apa sebab utamanya? Sebenarnya kalau kita menengok ke belakang, ya, kebutuhan darah di Kabupaten Sumeneb, PMI kami memproduksi darah kurang lebih tiap bulan antara 500 kantong, ya begitu. Dan ini dipenuhinya mayoritas sekitar 63% itu dari donor darah pengganti. Artinya apa? Donor darah pengganti itu adalah ketika ada orang yang membutuhkan darah, kemudian kita mencari nih, baik itu keluarga, teman, untuk bisa mendonorkan. Jadi pendonor itu tahu untuk siapa darahnya diberikan. Nah, jadi hanya sekitar 27% gitu ya yang donor darah sukarela. Donor darah sukarela itu artinya apa? Orang yang dengan sukarela datang untuk mendonorkan darahnya tanpa tahu bahwa darah saya ini mau diberikan untuk siapa. Datang ke PMI atau nanti akan kami simpan. yang seperti ketika turun ke lapangan gitu ya. Nah, kondisi ini sebenarnya kurang ideal karena pasti kalau orang butuh darah masih harus cari pendonor, itu pasti akan butuh waktu, begitu ya, masih harus mencari gitu ya. Nah, tapi kondisi ini ketika pendonor sukarela, masyarakat Kabupaten Sumeneb sudah jauh lebih peduli begitu ya, sehingga kesadaran untuk berdonor darah juga sudah semakin tinggi. Jadi kami harapkan stok darah yang di PMI itu bisa dipenuhi dari para pendonor sukarela. Jadi rutin tiap 3 bulan mendonorkan darahnya. Nah, itu nanti kami simpan. Siapapun masyarakat yang membutuhkan bisa segera dipenuhi. Begitu harapannya. Kalau saat ini stok darah di PMI aman tidak, Bu, untuk pasien? Kami punya jejaring ya Pak, PMI di antar kabupaten, kota, termasuk kami di Surabaya. Jadi ketika kami dalam kondisi kritis stok darahnya, kami berkoordinasi dengan jejaring PMI sehingga kami tetap berupaya bahwa kebutuhan darah untuk masyarakat Sumeneb bisa terpenuhi. Jadi itu. Memang ada jalinan kemitraan. Kemitraan untuk bisa memastikan bahwa darah yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap bisa dipenuhi. Meskipun dalam beberapa hal masih harus menunggu ya, Bu ya. Bu, tertarik dengan pembahasan kemarin yang sempat viral adalah donor plasma konvalesen. Ini sulit nggak, Bu, di PMI Sumeneb untuk mendapatkan donor itu? Bulan-bulan Juni Juli kemarin ya memang banyak sekali permintaan plasma konvalesen. Untuk plasma konvalesen ini memang PMI Kabupaten Sumeneb belum bisa memproduksi sendiri secara langsung. Jadi belum pernah ada ya, Bu ya? Belum pernah ada yang mendonorkan di PMI Sumeneb untuk plasma ini? Jadi begini, kalau PMI Sumeneb sendiri memang belum bisa memproduksi ya, terkait kelengkapan sarana, banyak hal yang memang harus disiapkan. Tetapi alhamdulillah kemarin bulan Juni Juli banyak sekali sebenarnya pasien yang membutuhkan plasma konvalesen, dan kami langsung berkoordinasi dengan PMI Jawa Timur sehingga kami bantu untuk proses mendapatkan plasmanya. Nah, saat itu memang kebutuhan di semua wilayah ya, saya rasa waktu itu plasma konvalesen meningkat. Jadi alhamdulillah juga akhirnya bisa, walaupun memang prosesnya cukup panjang karena memang pasien atau keluarga harus mengambil plasma itu ke Surabaya. Gitu, ya. Tapi PMI tetap memfasilitasi. Kami membantu proses screening ya, kemudian memfasilitasi untuk berkoordinasi untuk penyediaan darahnya dari Surabaya. Ya, Bu Suci, ini pertanyaan dari banyak kalangan mungkin ya terkait dengan tentu juga pengaduan yang masuk ke rumah sakit gitu terkait dengan donor darah ini, seolah-olah kita membeli darah. Benar nggak kita itu membeli darah? Nah, ini nih yang memang juga sering juga yang ditanyakan ke kami. Jadi darah itu tidak diperjualbelikan. Darah itu bahan bakunya ya adalah
dan darah dari para pendonor. Dari para pendonor. Yang itu memang kami peroleh gratis ya. Masyarakat yang sukarela untuk mendonorkan darahnya. Tetapi dalam proses pengolahan darah itu dari mulai pengambilan ya, kemudian darah itu diproses, dilakukan uji saring terhadap 4 penyakit yang bisa menular melalui transfusi darah. Dilakukan serangkaian pemeriksaan supaya darah itu kita pastikan aman sampai diberikan kepada pasien yang membutuhkan darah. Nah, itu semua membutuhkan pembiayaan. Ini yang disebut dengan BPPD, biaya pengganti pengolahan darah. Yang itu besarannya sudah ditetapkan melalui Perpres ya. Jadi secara nasional nilainya sama sebesar Rp360.000 per kantong untuk darah. Ya, untuk darah lengkap, untuk komponen darah tentu besarnya sedemikian. Nah, itulah yang harus diganti oleh pasien. Jadi bukan mengganti darah ya Bu ya. Betul. Untuk pasien BPJS dan SPM ini semua sudah ditanggung. Iya. Bu, biasanya kalau stok darah di PMI ini apa yang paling langka? Golongan darah itu kan ada A, B, O, AB ya. Jadi kalau dilihat dari prosentasenya yang ada di kami itu yang paling banyak memang O sebenarnya dari para pendonor. Mungkin ini secara distribusi saya data. O juga Bu, berarti boleh. Sekelompok dengan saya itu banyak. Jadi O, kemudian B, A itu juga sudah jarang, AB ini yang paling langka. Gitu. Jadi AB langka. Ya. Ibu sendiri apa darahnya? Saya golongan darah B. B. Ya. Nah, Ibu sering donor juga tapi? Untuk menjadi seorang pendonor ada syarat-syaratnya. Nah, jadi yang pasti kita ingin bahwa pendonor itu sehat. Syaratnya sehat ya. Ada beberapa kriteria tertentu, misalnya kadar hemoglobin. Nah, itu juga menjadi tolak ukur seseorang bisa berdonor atau enggak. Di kami minimal kadar hemoglobinnya adalah 12,5 gram persen. Kalau rendah bagaimana? Enggak boleh ya, karena apa, membawa resiko bagi kesehatan pendonornya sendiri. Kemudian kadar hemoglobin yang terlalu tinggi juga nggak bisa. Kadang-kadang pasien sudah bukan pasien ya, masyarakat sudah kadang semangat gitu, ada yang datang mau berdonor, tapi setelah kami periksa mohon maaf nggak bisa karena misalnya kadar hemoglobinnya terlalu rendah atau ada yang terlalu tinggi. Dengan masalah kesehatan. Iya, kemudian tensi juga ada kriterianya. Nah, selama itu semua memenuhi syarat, sehat, wah, siap untuk berdonor. Begitu. Jadi untuk beberapa golongan darah yang terjadi lonjakan pendonornya, misalnya bisa-bisa kadaluarsa Bu kalau cuma 35 hari. Pernah nggak kejadian darahnya ini tidak terpakai? Nah, masa simpan darah itu kan punya masa simpan ya. Jadi Berapa kalau lama? untuk komponen darah lengkap PRC itu di kami masa simpannya 35 hari. 35 hari. Ya, untuk trombosit konsentrat TC ya itu punya masa simpan 3 hari. Jadi kalau yang TC ini biasanya ketika ada kebutuhan baru kita produksi, karena kita menyimpannya di blood bank yang bedanya apa ini Bu? Ini saya kurang paham. Karena sebagai orang awam ini kurang ya paham. itu nanti bedanya di mana? biasanya yang orang yang membutuhkan donor itu yang membutuhkan darah ya, nanti dokter akan menulis kebutuhannya apa ya, macam-macam. Ada whole blood itu darah lengkap. Jadi darah yang masih mengandung sel-sel darah, juga plasmanya. Jadi darah lengkap yang diambil itu yang diberikan. Kemudian ada PRC itu yang memang hanya sel-sel darahnya yang dimasukkan tanpa itu plasma. Tergantung kebutuhan pasien ya Bu? Iya, tergantung. Tapi kalau yang umum dilakukan pasien. di donor darah itu apa biasanya yang diambil? Yang 35 hari itu? Iya, tergantung jenis jenis komponen yang dibutuhkan, masa simpannya begitu. Jadi kalau tadi dites sampai expired atau terbuang begitu ya. Nah, di Sumeneb sendiri kebutuhannya jumlah yang berdonor dengan kebutuhannya itu masih lebih tinggi kebutuhan. Jadi darah itu tidak sampai terbuang. Jadi lebih sering menolak. Lebih sering membutuhkan, masih banyak butuhnya nih, jadi masih banyak keteteran mencari. begitu ya. Iya. Karena begitu ada yang donor langsung kepake, begitu ada yang donor langsung kepake. Jadi sejauh ini masih belum pernah
karena stok darahnya terbuang, nggak terpakai. Jadi memang selalu terdistribusi bahkan kurang ya, Dok? Bahkan ya, sehingga ya itu dipenuhi dari donor pengganti seperti itu. Jadi pengganti itu kan begitu diambil langsung dikeluarkan lagi. Nah, khusus yang Hari PMI Nasional ini, temanya adalah bergerak bersama untuk sesama. Nah, ini apa kira-kira langkah PMI khususnya terkait dengan misalnya agar pendonornya bertambah banyak, kesadaran untuk berdonor lebih meningkat lagi. Ya, apa betul. terobosan apa yang akan dilakukan oleh PMI? Ya, jadi dalam rangka hari ulang tahun PMI ke-76 ini memang temanya adalah bergerak bersama untuk sesama. Jadi kami PMI, dan ini menjadi amanat ya semua PMI di semua tingkatan, kita akan meningkatkan begitu komunikasi, koordinasi dengan semua pemangku kebijakan gitu ya. Dalam hal tentu kita supaya lebih mempercepat ya, lebih meningkatkan pelayanan kemanusiaan. Kalau kita sekarang berbicara tentang donor darah di sini ya, bagaimana sehingga pelayanan darah, kebutuhan darah di Kabupaten Sumeneb ini bisa terpenuhi semuanya begitu. Jadi sebenarnya ini juga sudah coba kita lakukan begitu ya sebelumnya. Jadi nanti kita akan lebih banyak lagi untuk turun jemput bola. Turun ya. Ke lapangan untuk mencari pendonor. Iya, gitu, melakukan melalui mobile unit kami itu untuk melakukan kegiatan donor darah ya, baik itu nanti mungkin kerjasamanya kita dengan instansi ya, kemudian BUMD dan lain sebagainya. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu yang kita ada kegiatan donor darah massal kemarin itu juga support dari beberapa stakeholder di Kabupaten Sumeneb. Nah itu nanti insya Allah ini kami tanggal 20 September juga ada kegiatan donor darah di SMK 1 Kalianget. 20 September di SMK ya, 1 ini, Kalianget. Ini sudah ada yang mendaftarkan. Bisa catat tanggalnya, siapa tahu ingin melakukan donor darah, dan tentunya donor darah ini sehat ya Bu ya? Iya, jadi kami lakukan nanti kita akan pastikan pelaksanaannya juga sesuai dengan protokol kesehatan. Sebisa mungkin nanti juga akan menghindari supaya tidak terjadi kerumunan. Ini menjadi tantangan bagi. Dan jangan khawatir, jangan takut di swab. Oh iya, nah ini tidak ada ya untuk aturan untuk donor darah, tidak ada aturan untuk harus di swab seperti itu. Yang pasti Bapak Ibu harus pakai masker. Karena itu protokol semata-mata untuk melindungi kita semua. Iya, melindungi kita, melindungi petugas. Jadi seharusnya sahabat sehat di rumah sudah tidak ada kekhawatiran lagi untuk melakukan donor, dan ini semata-mata untuk gerakan kemanusiaan. Jadi kembali ke yang tema tadi, bergerak bersama untuk sesama ya. Betul ya. sekali. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan untuk lebih masyarakat lebih sadar lagi untuk melakukan donor darah gitu. Selain menyehatkan juga sosial ya. Ya. Berpahala tentu kalau kita lihat dari sisi agamanya gitu ya. Ya, jadi donor darah itu jelas ya, kita memberikan bantuan setetes darah itu sangat berarti bagi orang yang membutuhkan. Banyak nyawa yang bisa diselamatkan melalui donor darah ya, melalui bantuan transfusi darah. Nah, donor darah sebenarnya manfaatnya bukan hanya bagi penerima darahnya, tetapi manfaat bagi pendonornya itu juga banyak. Jadi kalau saya melakukan iya, donor manfaat darah, secara kesehatan tapi saya itu lemas juga bermanfaat. habis itu. Habis donor darah saya lemas tapi. Nah, sebelum donor darah pasti akan dilakukan pemeriksaan. Nah, dalam kondisi sehat yang optimal, kalau lemes itu terkadang masih dalam kondisi yang wajar karena habis diambil darah 350 cc begitu ya. Nanti akan istirahat dulu ya. Setelah diambil darahnya pasti akan disarankan untuk istirahat dulu, tidak langsung bangun dan beraktivitas. Nah, sebenarnya manfaat jangka panjang bagi para pendonor ini juga secara kesehatan. Nah, ini yang perlu diketahui juga. Nah, apa itu? Apa? Ya. Apa? Saya juga perlu tahu ini. Ya. Donor darah yang disarankan kan rutin tiap 3 bulan. Jadi tiap 3 bulan, nah dengan berdonor darah itu akan terbentuk sel-sel darah yang baru.
tidak khawatir darahnya habis gitu kalau kayak gitu. Ya kan sudah ada ukurannya. Iya, ada kekhawatiran darahnya takut habis nih. Sebenarnya masa pemulihannya itu berapa lama kalau kita donor darah dalam 3 bulan? Misalnya hari ini saya donor darah, itu biasanya untuk darah kan diambil nih, berkurang nih darah kita. Nah itu untuk kembali lagi. Nah itu dalam komposisi, maka kan sudah ada aturannya maksimal diambilnya berapa. Ada orang yang dok saya 2 kantong aja itu butuhnya 2, tidak boleh. Kami sudah ada prosedurnya, sudah diukur yang kondisi yang darah yang sudah diambil yang tidak mempengaruhi kesehatan bagi pendonornya, begitu ya. Jadi itu tadi ya. Kemudian dengan diambil darahnya itu kekentalan darah akan menurunkan kekentalan darahnya, ya. Itu apa efeknya kalau kekentalan darah? Nah, kekentalan darah ini nanti resikonya ya, orang yang darahnya kental itu beresiko terhadap jantung, sakit jantung. Nah, dengan donor rutin gitu ya, tiap 3 bulan itu akan menurunkan resiko penyakit jantung. Saya termasuk yang jarang donor darah, Bu. 1 kali seumur hidup saya donor darah. 3 itu pun karena ada yang maksa, Bu. Itu karena masih ada kekhawatiran. Nah, tentunya setelah ini ya. saya juga insya Allah akan rajin donor darah. Ya, begitu. Kemudian ya donor darah juga menurunkan kadar zat besi yang terlalu berlebih dalam tubuh. Nah, zat besi ini hubungannya nanti dengan radikal bebas. Ya. Jadi kalau diturunkan kadar zat besinya, radikal bebasnya mengurangi radikal bebas dalam tubuh sehingga menurunkan terjadinya risiko kanker. Kemudian kan secara tadi psikologis ya bisa membantu, itu memberikan ketenangan, kebahagiaan. Karena sudah berbagi. Ya betul ya. Dan satu lagi para pendonor itu kan dilakukan uji screening penyakitnya, bisa melakukan deteksi yang dini terhadap penyakit-penyakit tertentu. Itu diketahui dari pada saat berdonor. Nah, itu padahal sebenarnya kalau kita melakukan screening sendiri ya, mendeteksi sendiri itu biayanya juga tidak murah begitu ya. Nanti dengan berdonor maka otomatis cek kesehatan juga. Cek kesehatan khususnya penyakit-penyakit yang tadi. Ya, jadi sangat banyak manfaat dari donor darah ini sebenarnya. Ya, begitulah kira-kira Mas Yudi. Nah, ini ada satu lagi Mas Yudi ini yang sering juga ditanyakan kaitannya dengan vaksinasi. Vaksinasi ya. Dok, kalau saya sudah divaksin boleh nggak donor darah? Atau saya belum divaksin atau harus vaksin dulu kalau mau donor darah? Nah, ini saat ini kami ada surat yang terbaru kebijakan terkait COVID ini kan dinamis ya, berkembang terus begitu. Nah, yang terbaru saat ini yang kami pedomani adalah bagi yang sudah vaksin, untuk vaksin dosis pertama itu 3 hari setelah divaksin sudah bisa berdonor. Dengan catatan memang tidak ada kipi, tidak ada keluhan ya setelah dilakukan vaksinasi. Itu vaksin dosis 1, 2, 3 semuanya sama seperti itu? Kalau untuk vaksin dosis kedua intervalnya adalah 7 hari atau 1 minggu setelah vaksin kedua. Ketiga sama ya, asal tidak punya keluhan setelah dilakukan vaksinasi. Kalau ada keluhan setelah divaksin, nah itu menunggu sampai bebas gejala sampai 4 minggu gitu. Iya, jadi itu juga penting untuk diketahui oleh masyarakat karena sekarang juga sudah mulai banyak yang vaksin. Ya begitu. Jadi tidak perlu ragu-ragu. Kalau awal dulu kan masih harus 3 bulan setelah vaksin. Nah ini juga yang menyebabkan stok darah juga berkurang karena maksud saya masih belum boleh donor gitu, masih nunggu 3 bulan, lama sekali gitu. Jadi PR-nya besar ya, ada kekhawatiran karena divaksin, ada kekhawatiran takut di swab, jadi penyebabnya banyak. Itu tadi bincang-bincang saya dengan Dr. Suci, dan jangan lupa untuk sahabat sehat di rumah dan juga masyarakat se-Kabupaten Sumeneb bahkan se-Indonesia untuk terus mendukung channel kami, podcast kami di channel RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk selalu bunyikan lonceng notifikasi. Nah demikian dokter, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa berdonor untuk masyarakat Sumeneb, kami tunggu di PMI, kita bergerak bersama untuk semuanya. Siap nih. Jadi itu tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh
Dokter Suci bergerak bersama untuk sesama. Itu juga merupakan tema dari Hari Palang Merah Nasional. Nah, ini ada kata-kata yang sangat menarik dari Leo Tolstoy. Jadi katanya satu-satunya makna hidup adalah melayani umat manusia. Nah, demikian podcast hari ini. Jumpa lagi bersama saya Herman Wahyudi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.